Selamat siang. Video kali ini terkait dengan pembahasan soal akuntansi piutang. Pembahasan dilakukan secara online asinkron melalui video ini. Dan jika mahasiswa memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan di Sipejar di menu Ask Your Lecturer, yang menu itu ada di bawah link video ini di Sipejar. Pembahasan terkait dengan latihan soal di buku Accounting Principle punya Wigan, Kimmel, dan Giso. Baik, kita mulai soal pertama yang sudah kita kerjakan di P93A. Kita lihat di soal ini terdapat aging schedule dan kita diminta untuk membuat jurnal terkait beban kerugian piutang. Materi ini sudah kita bahas detail di video, sehingga saya tidak akan membahas terlalu detail ketika membahas soal di sesi sekarang. Kita lihat di tabel, total cadangan kerugian piutang adalah $38.610. Nilai ini adalah total nilai cadangan untuk piutang semua konsumen. Ingat, akun piutang tidak pernah kita tutup di akhir periode. Jadi, saldo akhir periode sebelumnya akan menjadi saldo awal periode sekarang. Angka $38.610 itu sebagai cadangan kerugian piutang berasal dari total piutang $285.000. Yang berarti $285.000 itu piutang tidak hanya tahun ini saja. Jadi, jika dari angka 285.000 itu ada cadangan kerugian piutang sebesar 38.610, maka jumlah 38.610 itu ya cadangan kerugian piutang untuk semua total piutang yang tidak hanya tahun ini saja. Ini penting untuk kita pahami dan sebenarnya saya sudah membahas ini secara detail di video sebelumnya. Jadi jika kita gambarkan rekening T untuk cadangan kerugian piutang atau allowance for doubtful account, jika kita menghasilkan allowance adalah 38.610, maka itu adalah saldo akhir cadangan kerugian piutang, posisinya di sini. Jadi 38.610 itu posisinya tidak di sini. Baik, kita kembali ke sini. Jadi jika anggap saja perusahaan sebelumnya tidak memiliki cadangan kerugian piutang, maka jurnal penyusunan untuk pengakuan cadangan adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 38.610. Tapi di soal disebutkan saldo allowance adalah 12.000 kredit, berarti posisinya di sini. Jadi kita harus menghasilkan angka 38.610 dari 12.000, yang berarti kita perlu angka dikredit di sini. Sehingga 38.610 kita kurangkan dengan 12.000 yang berarti $27.610. Tentunya gambaran rekening T ini hanya untuk memudahkan pemahaman kita terkait berapa angka yang dibutuhkan dan apakah di debit atau kredit. Jadi seharusnya kan jurnal dulu baru posting ke buku besar. Jadi dari pemahaman kita maka kita buat jurnal penyelesaian bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 27.610. Jadi jika kita ingat siklus akuntansi, ya ini dulu kita buat, kemudian kita posting ke buku besar. Anggap ini buku besar dengan saldo awal 12.000 kredit. Kita posting 27.610 itu ke buku besar bad debt expense dan buku besar allowance. Saya fokus ke allowance saja, sehingga menghasilkan saldo akhir allowance 38.610. Kita sudah membahas soal A. Sekarang saya langsung bahas saja soal yang C. Soal B akan kita bahas setelah ini. Di soal C, bagaimana jika saldo awal bukan 12.000 kredit tapi saldo awalnya adalah debit $800 dan cadangan total adalah kredit 31.600. Materi ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya. Tapi untuk pemahaman kita sebaiknya kita banyak latihan dan kita membahas soal yang sekarang. Sama saja, kita ilustrasikan begini. 800 sebagai saldo awal debit. Kemudian kan kita harus menghasilkan saldo akhir allowance sebesar 31.600. Berarti kita butuh angka posisinya di sini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita buat jurnal penyusunan sebelum posting. Jurnalnya bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 32.400. Kemudian kita posting ke buku besar bad debt expense dan buku besar allowance for doubtful account. Hasil postingannya seperti rekening T di atas ini.
Sekarang kita bahas soal poin B. Pada tanggal 31 Maret, saldo piutang sebesar $1.000 diputuskan tidak dapat ditagih. Berarti kita membuat jurnal penghapusan piutang dengan jurnal Allowance for Doubtful Account pada account receivable sebesar $1.000. Kemudian pada tanggal 31 Mei, perusahaan menerima pelunasan 1.000 yang sudah dihapus tadi. Ya berarti kita harus terima uang itu, karena kita terima berarti pasti kita akan mendebit kas. Namun kan sebelumnya piutang sudah kita hapus. Berarti kita harus memunculkan piutang itu dulu dengan cara membalik jurnal penghapusan piutang. Jurnalnya berarti account receivable pada allowance for doubtful account sebesar $1.000. Lalu kita membuat jurnal penerimaan pelunasan yaitu kas pada account receivable sebesar $1.000. Bagaimana jika konsumen tidak membayar $1.000 tapi hanya $600? Ya ketika kita balik jurnal ini kita lipatkan angka 600 bukan 1.000. Kemudian kita buat jurnal penerimaan kas sebesar $600. Soal ini sama dengan soal P93A yang sudah kita bahas sebelumnya. Hanya saja di soal sebelumnya sudah dihitungkan estimasi cadangan kerugian piutang. Nah, di sini kita diminta menghitung sendiri. Kita kalikan satu-satu. 77.000 kali 1% menghasilkan $770. Kemudian 46.000 kali 4% menghasilkan $1.840. 39.000 dikali 5% menghasilkan $1.950. 23.000 kali 8% jadi $1.840. Dan 15.000 kali 20% menjadi $3.000. Total semua ini adalah $9.400. Berarti ini total cadangan kerugian piutang yang merupakan jawaban poin A. Kemudian kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pembentukan cadangan. Ya jurnalnya dan caranya sama dengan sebelumnya. Diasumsikan saldo cadangan adalah $8.000 debit, berarti caranya sama. Saldo debit di sini dan angka 9.400 di sini. Berarti kita butuh angka $10.200 di kredit. Jadi jurnalnya paid expense pada allowance for doubtful account sebesar $10.200. Kemudian poin C terkait dengan penghapusan piutang sebesar $5.000. Berarti jurnal penghapusan piutang adalah allowance for doubtful account pada account receivable sebesar $5.000. Di soal poin D yang sudah dihapus di poin C tadi ternyata dibayar. Ya kita balik jurnal ini dengan menjurnal account receivable pada allowance for doubtful account sebesar $5.000. Kemudian kita buat jurnal penerimaan kas pada account receivable sebesar $5.000. Sekarang kita masuk contoh soal latihan piutang wesel. Di sini disebutkan wesel senilai $50.000 diterbitkan pada tanggal 1 November 2022 dengan jangka waktu 3 tahun. Bunga wesel adalah 12% dan bunga pasar adalah 14%. Kita kemudian diminta menghitung present value-nya. Perhitungan sudah kita bahas di video. Kita cari dulu faktor prinsipal dan faktor interest. Rumusnya di sini. Ingat, interest yang kita lipatkan di sini bunga pasar yaitu 14%, bukan bunga wesel. N-nya adalah periode wesel yaitu 3 tahun. Kita ketemu faktor prinsipal adalah 0,67497. Kemudian faktor interest adalah 2,32163. Kita kalikan masing-masing angka itu. 0,67 dikalikan dengan prinsipal atau pokoknya sebesar 50.000 sehingga menghasilkan 33.748. Kemudian faktor interest 2,3216 kita kalikan dengan bunga sebesar 6.000. Angka 6.000 ini berdasarkan bunga wesel bukan bunga pasar, jadi 12% kali 50.000. Kita jumlahkan dua angka ini, berarti present value-nya adalah 47.678,37. Jadi, jika kita menghasilkan present value di sini sebesar angka ini, maka inilah yang akan kita berikan ke klien.
Contoh transaksi ini meminjamkan uang dalam bentuk wesel. Jadi jurnalnya notes receivable pada kas sebesar 47.678,37 dolar. Kemudian kita buat jurnal amortisasinya. Cara menyusun jurnal amortisasi sama dengan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita diminta untuk membuat jurnal yang dibutuhkan, ya jurnal pemunculan piutang tadi, notes receivable pada kas sebesar 47.678,37. Kemudian penerimaan kas untuk bunga 1 November 2023. Tapi sebelumnya kita kan ketemu laporan keuangan 31 Desember 2022. Jadi kita harus buat jurnal penyesuaiannya. Interest receivable pada interest revenue sebesar 6.000 itu kan untuk 1 tahun. Nah sekarang kita butuh bulan. Berapa bulan? Dari 1 November 2022 ketika 1 Desember 2022 sudah jalan 2 bulan. Kemudian 6.000 itu kan setahun. Sekarang per bulannya berarti 6.000 bagi 12 bulan yaitu 500 dolar per bulan. Berarti sampai 31 Desember yang menjadi interest revenue adalah 2 bulan kalikan 500 dolar berarti 1.000 dolar. Kemudian jurnal penyesuaian lainnya adalah amortisasi. Misi kita kan membuat nilai piutang wesel 47.678,37 menjadi 48.353,34. Berarti perlu angka 674,97 tapi hanya untuk 2 bulan. Berarti kita jurnal notes receivable pada interest revenue sebesar 674,97 kalikan 2 per 12 berarti 112. Setelah kita buat jurnal ini kan kita posting, maka wesel di tanggal 31 Desember sudah berjumlah 47.678,37 ditambah 112 menjadi 47.790,86. Nah, kemudian kita ketemu tanggal 1 November 2023. Di sini kita buat jurnal penerimaan kas atas bunga dan jurnal amortisasi. Jurnal penerimaan kas untuk bunga ya pastinya kita debit kas sebesar 6.000. Kemudian kreditnya interest receivable sebesar 1.000 dolar yang sudah kita akui di 31 Desember 2022. Dan sisanya sebesar 10 bulan sebagai interest revenue di tahun 2023 sebesar 5.000 dolar. Jadi kalau kita tidak ketemu laporan keuangan, maka jurnal kita adalah kas pada interest revenue sebesar 6.000. Tapi karena sebelumnya kita ketemu laporan keuangan, ya jurnal kita seperti ini. Sekarang kita buat jurnal amortisasinya. Piutang wesel pada interest revenue jika kita tidak ketemu jurnal penyesuaian sebelumnya. Tapi karena kita tadi ketemu jurnal penyesuaian di mana kita sudah mengakui penambahan piutang wesel sebesar 674,97 untuk 2 bulan, sekarang yang jangan diakui lagi sejumlah itu. Jadi jurnal kita notes receivable pada interest revenue sebesar untuk sisa bulan yang belum diakui yaitu 10 bulan yaitu 562 atau 10 per 12 kali 674,97. Selanjutnya jurnal sama sampai akhir masa wesel. Jurnal pelunasan di akhir ya kas pada notes receivable sebesar 50.000. Perlakuan sama dengan soal latihan kita yang nomor 2 terkait dengan piutang wesel. Bedanya di soal 2 bunga pasar lebih tinggi daripada bunga wesel. Jadi cara sama, kita hitung present value sehingga menghasilkan 52.401,83. Sehingga kita jurnal notes receivable pada kas sebesar 52.401,83. Nah, karena misi kita adalah membuat angka itu ke 50.000, berarti ya kita kurangkan di sini. Jurnal penerimaan bunga dan penyesuaian terkait bunga di sini sama, tapi bedanya di jurnal amortisasi, jika sebelumnya notes receivable pada interest revenue, sekarang interest revenue pada notes receivable. Ingat, jangan sampai menjurnal notes receivable pada interest revenue kemudian kita tulis minus 711,78. Ini total salah. Kita jurnal aja interest revenue pada notes receivable sebesar 711,78.
Kita sudah selesai membahas soal latihan. Silahkan banyak berlatih di soal-soal lainnya. Terima kasih.